Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati akhwati, saya pernah ditanya, Ustadz, sebenarnya yang afdol itu monogami atau poligami sih? Mana yang lebih baik sih? Sebenarnya masalah ini ya masalah sangat klasik ya. Setiap orang bisa tahu dan bisa menjawab sendiri mana yang lebih baik. Itu kan sangat tergantung pada situasi pelakunya, sebabnya, situasinya, motifnya. Dan itu sangat pribadi sekali ya, nggak bisa dipukul rata begitu. Untuk menjawab ini saya ingin bercerita sebagai ilustrasi lah, sebagai gambaran sajalah. Dan ini bukan merupakan jawaban ilmiah juga, nggak perlu dipakai juga. Tapi ini setidaknya memberikan gambaran atau jawaban yang banyak mewakili kaum ibu-ibu lah, kaum wanita lah. Jadi singkatnya begini, ada pasangan suami istri, katakanlah yang suami namanya Bang Cecep, yang perempuan namanya Yati, Neng Yati lah begitu. Bang Cecep ini orang Bandung, nah Yati ini orang Jakarta, orang Betawi, kawin. Masya Allah pasangannya ini benar-benar ideal, benar-benar setia, saling cinta, saling kasih. Pokoknya pasangan yang betul-betul penuh kasih sayang lah diantara mereka. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Bandung. Kan ngikutin suaminya, ya Yati ngikutin suaminya di Bandung. Suatu ketika Cecep ini, Bang Cecep dapat berita bahwa ayahnya, babanya si Yati ini meninggal dunia. Bingung nih si Cecep nih, bagaimana kalau ya mungkin mertuanya mati nggak bingung-bingung amat, cuman masalahnya dia bingungnya ini bagaimana ngabarin kepada bininya ini, kepada istrinya supaya jangan kaget. Bininya kan, si Yati kan sayang banget sama bapaknya, takut nanti diberitakan, dikasih tahu nggak bijak gitu ya, dia bisa kaget, bisa shock, bisa pingsan, dia khawatir juga. Akhirnya dia punya pikiran, dia ijtihad sendiri nih, kalau gitu saya uji aja lah dulu bini saya nih. Saya tes dulu, saya kasih kejutan, berita yang mungkin cukup mengagetkan dia, supaya nanti kalau dengar kabar kematian orang tuanya nggak begitu kaget lagi lah, begitu ijtihadnya. Besoknya dibilang sama istrinya, Neng Yati, ayo kita pulang ke Jakarta. Loh, kenapa? Kita ke rumah keluarga kamu. Lah kenapa, kan belum lama udah dari sono. Ya sudahlah, ikut aja kita ke sana. Saya ambil kamu istirahat juga. Di mobil dia ngomong nih, Neng, sebenarnya saya mau kawin lagi. Langsung nih si Yati ini kayak disambar geledek kan, langsung ngulun-ngulun tuh nangis. Ya kaget lah, gimana nggak kaget dong dengar suaminya kawin lagi. Gimana sih Bang, dulu kan katanya janjinya setia, nggak mau ini kenapa Kak? Istilahnya merasa dikhianati lah begitu merasa. Jadi jawab masih Cecep lah, saya cinta sama kamu, saya sayang, cuman kan ini kan saya boleh kawin lagi, jangan kan 1, 2 lagi juga nggak apa-apa, ini kan hak saya katanya. Ya di perjalanan pokoknya si Yati ini nangis aja, kesel banget lah, pokoknya benci sekali sama suaminya. Ya namanya ibu-ibu gitu kan, kalau dengar suaminya kawin lagi kira-kira seperti inilah begitu. Nah udah kira-kira mencapai, udah deket ke Jakarta nih, suaminya bilang si Cecep, Neng, sebenarnya saya mau bilang, dia masih diem aja nih, namanya juga orang kesel. Sebenarnya saya nggak kawin lagi. Loh, kaget lah. Yang bener Bang, nggak kawin lagi. Saya nggak kawin lagi, masih saya berani kawin lagi. Cuma saya mau ngasih kabar buruk. Kenapa? Kabar buruk apa Bang? Bapak lo meninggal dunia hari ini. Bapak saya meninggal dunia. Iya, bapak lo tadi gue dapat kabar meninggal dunia. Tapi lu nggak kawin lagi kan? Kagak, gue nggak kawin lagi. Bang, kata si Yati ini, bapak gue mau ngapa kek, mau mati kek, mau modar kek, mau ngapa kek, bodoh amatan. Yang penting lu nggak kawin lagi kan? ini sebagai ilustrasi saja. Jadi kalau orang perempuan itu kalau dengar kawin lagi itu, babanya aja nggak dipikirin lagi udah. Jadi kembali kepada
Kembali kepada masalah poligami. Poligami itu kan sebenarnya saya katakan tadi kan sangat pribadi sekali. Jadi kalau orang mau poligami juga nggak usah pakai rame-rame banget ya nih. Ya kemasalahnya kan masalah poligami kayak masalah cerai kayak masalah mau rujuk itu masalah pribadi semuanya. Situasinya itu sendiri-sendiri artinya. Yang nggak perlulah dibuat kampanye untuk ayo kita poligami seolah-olah itu poligami itu supaya apa ya capaian yang sangat besar yang harus diikuti karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya berpoligami begitu begitu anggapannya. Sebenarnya kalau ditengok ya kita kilas balik pernikahan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebenarnya menganut monogami ya bukannya poligami. Dan sebenarnya beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masalah perkawinan itu pernikahan nggak terlalu fokus lah beliau itu. Kenapa demikian? Jadi sejak beliau itu sudah dewasa ya, sudah umur 25 tahun, enggak pernah tuh terpikiran dalam beliau itu, dalam riwayat-riwayatnya pengen kawin atau pengen nikah, atau dalam riwayatnya ada dia enggak mau mungkin keluarganya yang menawarkan yang nikah segala macam. Enggak ada itu. Padahal beliau sudah orangnya ganteng sekali, beliau juga sudah punya usaha, bisa berdagang dan sebagainya. Nggak ada tuh pikiran yang namanya kawin ini di dalam benaknya. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah karena melihat ke akhlak beliau, kejujuran beliau ya yang sangat tinggi, yang sangat baik, akhlaknya itu sangat-sangat mulia. Akhirnya ya diminta untuk menjadi suaminya lah melalui perantara gitu. Diminta dan beliau siap, sedia. Ya, nggak ada masalah. Padahal bedanya kan jauh sekali. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW umurnya 25 tahun, Sayyidah Khadijah umurnya 40 tahun. Dan selama hidupnya dengan hidup perkawinan dengan Sayyidah Khadijah, nggak pernah tuh ada pikiran pamannya mau kawin lagi. Atau kedengaran pamannya ditawarin orang kawin. Padahal masyarakatnya di sana pada waktu itu sangat mendukung loh. Artinya adatnya itu orang kawin lagi tuh itu biasa. Apalagi Rasul ini seorang yang muda, ganteng. Apalagi setelah beliau jadi nabi. Artinya mana mungkin Sayyidah Khadijah itu berani ngelarang pamannya. Berani melarang jangan kawin lagi. Tapi memang nabinya sendiri nggak mau. Sampai Sayyidah Khadijah meninggal. Umurnya sudah 50-an tahun. Umurnya sudah 50-an tahun. Sementara Sayyidah Khadijah umurnya sudah 65 tahun meninggal. Jadi selama 25 tahun lebih kawin itu nggak terpikir dong namanya mau poligami gitu ya. Padahal kalau dia mau ya mudah saja dan istilahnya banyak yang mendukung. Banyak yang mendukung. Lingkungan mendukung, orangnya ganteng, orangnya dipercaya, udah gitu nabi lagi. Ya. Kalau kita tengok hadis-hadis Rasulullah SAW itu yang banyak sekali yang mendukung atau meminta supaya orang yang belum kawin itu supaya kawin. Supaya menikah begitu, agar bisa menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang mampu menikah, menikahlah. Artinya orang yang belum menikah supaya menikah. Dalam hadis lain dikatakan salasun haqqun 'alallah aunuhum. Minha wan nakih alladhi yuridul afaf. 3 hal yang Allah akan menolong 3 golongan ini. Di antaranya orang yang ingin menikah, yang ingin menjaga kehormatan dirinya. Itu akan dibantu. Banyak lagi sih hadis-hadis sejenis ya. Artinya yang meminta supaya anak-anak muda itu bisa kawin lah, bisa menikah lah. Artinya warga ini, masyarakat diminta supaya bantulah orang-orang yang belum kawin ini, anak-anak muda mungkin yang belum nggak mampu supaya dibantu untuk melakukan perkawinan. Ini yang perlu diperhatikan. Ini kan menyelesaikan masalah artinya. Tapi kalau orang udah kawin, udah kawin kan dia udah kawin, udah kehormatan dirinya sudah bisa lah karena dia udah punya bini, udah sah kalau dia melakukan apa saja. Mana yang lebih penting? Orang yang belum kawin apa yang udah kawin? Jangan sampai kampanyekan yang ini, wow, kawin lagi, sepertinya Masya Allah sudah melakukan suatu capaian yang sangat besar.
capaian yang sangat tinggi ya di masyarakat, derajatnya lebih tinggi, lebih hebat gitu ya, enggak juga lah. Justru kalau misalnya ada wadah yang bisa membantu orang-orang kan banyak sekali orang-orang yang belum pada kawin karena nggak mampu, karena belum ada kesempatan, karena belum ada yang bantu umpamanya begitu. Justru ini yang mungkin lebih menyelesaikan solusi. Ini saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.